Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas video e-learning metodologi penelitian pendidikan 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Dinia Pekanbaru. Sebelum proses pembelajaran online kita mulai, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa selesai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua dan ketiga metodologi penelitian pendidikan 2 kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita ya ada dua, yaitu yang pertama mengetahui berbagai jenis teknik sampling, yang kedua mengetahui berbagai macam rumus pengambilan sampel yang populasinya lebih dari 100. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, tapi saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran metodologi penelitian pendidikan 2 secara umum adalah Anda semua mampu membuat skripsi, di mana metodologi penelitian pendidikan 2 ini membahas tentang bab 4 dan bab 5. Metodologi penelitian pendidikan 1 kemarin membahas dari bab 1 sampai bab 3, sehingga tugas akhirnya adalah membuat sebuah proposal. Nah, ini tugas akhirnya nanti Anda diharapkan mampu membuat sebuah skripsi. Hal pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah bagaimana teknik pengambilan sampel dari populasi yang akan kita teliti. Secara umum, teknik pengambilan sampel itu ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sementara non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Mari kita lihat contoh dari kedua teknik pengambilan sampel ini. Gambar ini menunjukkan pembagian jenis-jenis teknik sampling yang tadi probability sampling dan non-probability sampling. Kita lihat probability sampling ada 4 jenisnya, sedangkan non-probability sampling ada 6. Probability sampling yang pertama itu simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area cluster. Sementara yang pertama untuk non-probability sampling adalah sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Ini akan saya jelaskan kesemuanya pada slide berikutnya. Jenis probability sampling yang pertama, simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak terhadap populasi yang homogen. Homogen ini adalah populasinya atau anggota populasinya sama. Kita lihat ilustrasi gambar di bawah memperlihatkan bagaimana angka 1 sampai dengan angka 6 itu diambil sampelnya 2. Dari angka 1 sampai angka 6 ini memiliki peluang yang sama. Nah, di mana letak homogennya? Yaitu sama-sama angka, sama-sama jenis angka. Sehingga semua angka ini memiliki peluang yang sama diambil sebagai sampel. Ini disebut dengan simple random sampling. Teknik probability sampling yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling, ya adalah pengambilan sampel pada populasi yang proporsional yang memiliki strata dan mewakili setiap strata. Kita lihat kata kuncinya ada dua, yaitu proporsional dan memiliki strata. Ilustrasi di bawah kita lihat bahwa ada strata, ada tingkatan, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Itu stratanya. Sementara yang proporsional itu adalah kalau kita lihat perseginya sama ukuran besarnya. Nah, dari populasi pertama dan populasi kedua serta ketiga dan keempat itu kita ambil sampel sekitar 2 atau 3 orang misalnya, contohnya seperti itu.
Dan ini disebut dengan probability sampling. Karena apa? Karena dia memiliki tingkatan yang sama dan juga jumlah populasinya sama. Teknik pengambilan probability sampling yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Pengambilan sampel pada populasi yang kurang proporsional yang memiliki strata dan mewakili setiap strata. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi proporsional, ya kalau yang ini kurang proporsional. Ilustrasinya hampir sama, hanya saja di sini jumlah populasinya kita ilustrasikan dia tidak sama. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 itu memiliki strata atau tingkatan, sementara jumlah populasi di dalam setiap grup itu dikatakan tidak proporsional atau tidak sama. Dan itu kita ambil sampelnya. Kalau pengambilan sampelnya seperti itu maka disebut dengan probability sampling. Memiliki kemungkinan yang sama dari setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Jenis probability sampling yang terakhir atau yang keempat yaitu cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Cluster sampling adalah pengambilan sampel pada suatu daerah atau sebuah negara. Jadi pengambilan sampel pada suatu daerah atau sebuah negara. Ilustrasinya kalau kita lihat di gambar di bawah adalah ada 4 wilayah, di mana keempat wilayah ini hanya 2 wilayah saja yang diambil sampelnya. Dari wilayah pertama grup 1 dan grup 4, semua anggota populasi pada grup 1 itu menjadi sampel dan semua anggota populasi pada grup 4 itu menjadi sampel. Nah, semua anggota populasi itu disebut dengan wilayah grup 1 dan wilayah grup 4. Itu yang disebut dengan cluster sampling. Kita lihat jenis non-probability sampling yang pertama yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kita lihat ilustrasi di bawah. Populasi di bawah sudah saya beri nomor urut yaitu 1 sampai dengan 12. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 12 kita akan mengambil sampel 4 yaitu nomor 2, nomor 5, nomor 8 dan nomor 10. Nah, pengambilan sampel seperti ini disebut dengan non-probability sampling. Jenis non-probability sampling yang kedua adalah sampling kuota, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah kuota yang diinginkan. Ilustrasi di bawah memperlihatkan bahwa populasinya mempunyai ciri yaitu memiliki warna. Ada warna biru, merah, dan warna hijau. Nah, dari kesemua warna ini, saya ilustrasikan saya ingin mengambil 4 buah sampel, yaitu 2 berwarna merah, 1 berwarna hijau, dan 1 berwarna biru. Nah, kenapa 4 saya ambil sampel? Karena mungkin kebutuhan saya hanya adalah 4. Nah, tapi kalau seandainya kebutuhan kita 5, maka kita bisa menambah lagi dengan mengambil sampel dari populasi yang ada di sebelahnya. Jenis non-probability sampling yang ketiga yaitu sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan yang bertemu dengan peneliti. Ini kebetulan, kata kuncinya adalah kebetulan. Kalau kita lihat ilustrasi di bawah adalah ada sekumpulan orang yang sedang berkumpul. Nah, kebetulan kita bertemu dengan 4 orang itu saja. Yang selebihnya kita tidak bertemu. Karena kebetulan itu kita bisa menjadikan sampel. Saya contohkan. Kita ingin meneliti di sebuah sekolah. Kita ingin meneliti bagaimana kinerja guru di sekolah tersebut. Saya contohkan. Nah, karena ada 60 orang guru di sekolah tersebut, kebetulan pada hari itu yang masuk hanya sekitar 25 orang, maka 25 orang itulah yang kita jadikan sampel. Kebetulan bertemu pada hari itu. Itu yang disebut dengan sampling incidental. Jenis non-probability sampling yang keempat adalah sampling purposive. Sampling purposive adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ilustrasi gambar di bawah memperlihatkan bahwa populasinya ada yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Tapi kebutuhan peneliti, karena dia memiliki pertimbangan tertentu, dia hanya mengambil sampel 1
1 laki-laki dan 5 perempuan. Ini pertimbangan peneliti karena mungkin ingin kebutuhannya adalah 1 laki-laki dan 5 perempuan dijadikan sampel. Itulah jenis pertimbangannya. Nanti dalam melakukan penelitian, Anda juga memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa mengambil sampel itu. Tentu Anda memiliki alasan yang berdasarkan teori. Jenis non-probability sampling yang kelima adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi menjadi sampel. Kalau kita lihat di ilustrasi gambar di bawah, semua populasi menjadi sampel. Ini yang sering digunakan di STAI Dinas Pekanbaru oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya, karena rata-rata mahasiswa STAI Dinas Pekanbaru meneliti guru PAI. Guru PAI di sekolah tersebut paling banyak 3 dan paling sedikit 1. Semua anggota populasi atau semua guru PAI di sekolah tersebut yang diteliti menjadi sampel. Artinya 3 orang guru tersebut menjadi sampel karena populasinya sedikit dan mereka mengambil sampel dari semua populasi tersebut. Jenis non-probability sampling yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah penentuan sampel yang mula-mula kecil kemudian membesar. Kalau kita lihat ilustrasi yang dari gambar di bawah, sampel pertama kali adalah 1, lalu menjadi 2, 2 menjadi 6, lalu menjadi 6 lagi di bawahnya. Dan pada total terakhir sampelnya berjumlah 15 sampel atau 15 orang kalau kita misalkan dengan orang. Jadi kapan dia berhenti snowball sampling ini, pengambilan sampelnya, kalau seandainya sudah memenuhi kebutuhan peneliti. Tadi sudah kita lihat bagaimana jenis-jenis teknik pengambilan sampel dari probability sampling dan dari non-probability sampling. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menghitung sampel yang populasinya lebih dari 100. Ada 2 buah rumus yang ingin saya jelaskan di sini, yaitu rumus Ishak dan Mikhael yang pertama, yang kedua rumus Slovin. Jika Anda menemukan rumus yang lain, nanti silahkan, karena ini saya hanya menjelaskan 2. Yang pertama rumus Ishak dan Mikhael, sampel itu bisa dihitung dengan rumus S sama dengan lambda kuadrat N PQ dibagi D kuadrat dikali N kurang 1 ditambah lambda kuadrat PQ. Apa itu S? S itu adalah jumlah sampelnya, lambda itu bernilai 1,96 dan N itu jumlah data atau jumlah populasi. Nilai P dan Q masing-masing 0,5. Sementara untuk nilai D 0,05. 0,05 ini adalah nilai dari tingkat kesalahan yang kita ingin lihat, 0,05. Kita bisa mengganti 0,05 dengan nilai 0,01 atau 1%. Tingkat kesalahan yang ada dalam dunia pendidikan ada 2, yaitu 5% dan 1%. Di sini saya menggunakan angka 5%. Berikut contoh dari rumus Ishak-Mikhael. Apabila kita punya 1000 orang dalam sebuah populasi, kita bisa tentukan minimal sampel yang akan diteliti dengan margin of error yang ditetapkan adalah 5%. Yang tadi saya katakan margin error yang kita tetapkan 5% atau sama dengan 0,05. Kita masukkan pada rumus. Kita tahu dari tadi nilai lambdanya 1,96, lalu N-nya 1000, banyak populasinya. P dan Q tadi nilainya masing-masing 0,5. Dibagi dengan nilai D kuadrat, D-nya adalah 5%, berarti 0,05 dikuadratkan, dikali dengan N kurang 1, 1000 dikurang 1, ditambah dengan lambda kuadrat nilainya 1,96, dikali dengan PQ. P dan Q masing-masing 0,5. Kita dapatkan jumlahnya dari perhitungan bahwa hasil itu perhitungan akhirnya nilai sampelnya 277,7. Kita genapkan menjadi 278. Dari 1000 orang itu bisa kita ambil sampel sebanyak 278 orang. Itu berdasarkan rumus Ishak dan Mikhael. Kita lihat contoh dari rumus Slovin yang berikut. Cara menghitung sampel yang lebih dari 100 dengan menggunakan rumus yang kedua, saya menawarkan kepada Anda semua adalah rumus Slovin. Rumus Slovin ini adalah N sama dengan N besar dibagi
1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Kita lihat pengertian dari masing-masing nilai yang di atas tersebut. N adalah jumlah sampel minimal, sedangkan N besar adalah populasi, E itu adalah margin error. Nah, nilai margin error yang kita gunakan sama dengan yang tadi, yaitu 0,05 atau 0,01, 1% atau 5%. Berikut contoh rumus Slopin. Rumus Slopin ini contohnya sama dengan rumus Isaac-Mikael tadi. Apabila kita punya 1000 orang dalam sebuah populasi, kita bisa tentukan minimal sampel yang akan diteliti dengan tingkat margin error yaitu 5% atau 0,05. Perhitungannya adalah kita tinggal memasukkan kepada rumus Slopin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Kita tahu jumlah populasinya 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali margin errornya 5%, 0,05 dikuadratkan. Perhitungan akhir dari rumus Slopin, banyaknya populasi adalah 285,7. Kita bulatkan menjadi 286 orang. Inilah contoh dari rumus Slopin. Akhirnya kita sampai pada pertemuan terakhir kita, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari perkuliahan online hari ini adalah yang pertama, jenis-jenis teknik pengambilan sampel ada 2, probability sampling dan non-probability sampling. Dan kalau seandainya populasinya lebih dari 100, kita bisa menggunakan rumus Isaac-Mikael atau Slopin. Jika Anda menemukan rumus yang lain, silahkan. Saya hanya menjelaskan kali ini 2 saja. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kita bicarakan di Google Classroom. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.